wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adkhalana fi ibadihil mu'minin wa hadana siratal mustaqim. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Bani Israel dalam kondisi yang terpuruk, kalah oleh penduduk asli bangsa Palestina yang bernama bangsa Amalikoh. Sebagai bangsa Amalikoh yang tidak mengenal Tuhan, kebanyakan adalah kaum musyrikin, mengalahkan Bani Israel yang saat itu bangsa yang dibimbing oleh kitab Taurat yang menjadi kitab pegangan dari Bani Israel. Karena kalah, maka orang-orang yang terbaik bisa jadi adalah mereka sudah terbunuh. Orang-orang yang terbaik bisa saja mereka sudah terbunuh. Kalaupun masih hidup, mereka mungkin diasingkan atau dipenjara. Sehingga saat itu bangsa Bani Israel ini kehilangan orang-orang terbaik di antara mereka. Terbunuhnya orang-orang yang baik, ulama-ulamanya juga baik, hilang. Kitab-kitabnya pun bahkan bisa jadi itu dibakar. Tidak ada saat itu kitab-kitab dipelajari oleh orang-orang Bani Israel. Kalaupun ada mungkin karena disimpan di tempat-tempat tertentu oleh orang-orang sebelum ditangkap atau mungkin dibunuh oleh bangsa Amalikoh ini. Saat itu ada seorang yang bernama Uzair. Dia adalah bangsa Bani Israel yang saat itu rindu dan kangen dengan suasana keagamaan sebagaimana suasana keagamaan sebelumnya. Kangen sekali dengan ajaran-ajaran Taurat, tempat-tempat ibadah yang mempelajari Taurat. Kangen sekali. Sehingga dia tiap harinya hanya meratapi, menangisi setiap hari dan setiap hari dia menangisi. Setiap jam dia menangisi. Bahkan ada sebuah kisah yang mengatakan karena dia senang menangis, karena dia menangis setiap hari, bulu matanya ini itu rontok, rusak. Ya, wajar ketika menangis itu bulu matanya itu rontok. Dia tiap hari seperti itu. Sehingga teman-temannya yang sebangsa Bani Israel mengenalinya dia senantiasa menangis. Rindu akan suasana-suasana belajar kitab Taurat, baik di tempat-tempat ibadah atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Di mana Taurat? Di mana Taurat? Suara-suara Taurat di mana? Dipelajari di mana? Dia kangen, dia rindu. Suasana yang diharapkan oleh Uzair. Keinginan, cintanya kepada kitab Taurat saat itu sudah tiada. Saat itu tidak terdengar kembali, baik di tempat-tempat ibadah yang sudah tidak ada maupun tempat-tempat yang lain yang digunakan untuk belajar Taurat. Suatu ketika si Uzair ini berjalan melewati sebuah kuburan. Di sana dia menjumpai seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini pun sedang menangis. Gerung-gerung nangis. Nanti siapa yang ngasih makan, siapa yang ngasih baju. Mendengar
ratapan seperti itu, Uzair kemudian mendekat kepada ibu. Dan kemudian bertanya, "Wahai ibu, memangnya sebelum kejadian ini, itu siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngasih pakaian?" Tanya Uzair. Ibu ini pun dengan tegas menjawab, "Allah yang ngasih makan kamu. Allah yang ngasih pakaian kamu. Kalau begitu, Allah hidup. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Kejadian kematian suamimu ya, tidak menjadikan bahwasanya yang menjamin makan, pakaian itu mati, tapi tetap hidup. Wahai ibu, kenapa kamu menangis?" Si ibu ini pun tersenyum mendengar jawaban dari Uzair. Kenapa menangis? Justru ibu ini pun berbalik bertanya, "Wahai Uzair, memangnya sebelum ini yang ngajari Taurat itu siapa kepada Bani Israel ini?" Mendengar pertanyaan itu, Uzair seolah-olah diingatkan, terbangun kembali. "Ya Allah," begitu Uzair menjawab, "Ya Allah, Allah yang mengajari Taurat ini kepada Bani Israel." Justru mendengar jawaban ini, ibu pun berbalik bertanya, "Kenapa kamu tiap hari menangis? Bukankah kamu menjadi orang tukang nangis tiap hari? Karena Taurat sudah tidak dikenali, sudah tidak bisa dipelajari oleh bangsa Bani Israel. Kenapa kamu menangis? Toh yang mengajari Taurat itu adalah Allah." Ibu ini berkata. Kemudian sambil tersenyum, ibu ini menyarankan kepada Uzair, "Wahai Uzair, pergilah kamu ke suatu kampung. Di sana ada sungai. Kamu mandi di sungai itu, kamu lakukan 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kemudian nanti kamu akan ketemu dengan sosok seorang yang sudah tua. Kamu akan diberi makan. Saat kamu diberi makan, makanlah." Saking hormatnya Uzair dengan diingatkannya tadi siapa yang ngajari Taurat, maka Uzair ini dengan rasa hormat, dengan rasa kagum, takjub, maka memenuhi permintaan daripada ibu ini tadi. Akhirnya benar, Uzair pergi ke suatu kampung yang diminta oleh ibu tadi. Dia di sana mandi di sungai, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Uzair ketemu dengan seorang yang sudah lanjut, kemudian diberi makan. Ketika diberi makan, bukan Uzair yang suruh untuk menyuapkan pada dirinya sendiri, tapi disuapi. Akhirnya Uzair teringat kata-kata ibu, "Ketika kamu diberi makan, maka makanlah." Maka dia pun siap disuapi oleh orang yang sudah lanjut ini. Suapan pertama terlihat oleh Uzair adalah sesuatu barang yang keras, batu yang keras, tapi dia telan, makan, karena memang itu disuapi. Suapan yang kedua pun sama seperti itu. Suapan yang ketiga, tampak batu yang keras, tapi dia ingat dengan kata-kata ibu tadi, maka dia makan apa yang diberikan oleh orang tua. Subhanallah.
biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah suapan yang ketiga, ternyata Uzair itu menguasai semua ilmu Taurat. Uzair itu menguasai ilmu Taurat tanpa harus belajar, tanpa harus berlatih, tapi dia dengan izin Allah dia menguasai ilmu Taurat. Kemudian Uzair datang kepada saudara-saudaranya sebangsa Bani Israel sambil berkata, "Wahai bapak ibu, sekarang saya sudah tahu ilmu Taurat, saya bisa mengajari ajaran-ajaran Taurat, saya bisa membacakan kitab-kitab Taurat. Mari, ayo kita belajar, ayo kita bangkit," dan seterusnya. Coba, Bapak Ibu kaum muslimin, bagaimana sikap bangsa Bani Israel saat itu? Coba. Ada orang yang mengaku-ngaku dia sudah bisa menguasai, mengetahui kandungan isi kitab Taurat. Di antara mereka tidak ada yang percaya. Karena kita sudah tahu. Karena mereka sudah tahu bahwasanya kitab Taurat sudah tidak ada. Dan dia yang mengakui, yang mengaku-ngaku menguasai ilmu Taurat, dia pun kemarin adalah si tukang nangis yang merindukan dengan suasana keagamaan mempelajari Taurat. Bagaimana dia bisa menguasai Taurat? Gak ada yang percaya dari saudara-saudara bangsa Bani Israel saat itu. Maka disuruhlah Uzair untuk menuliskan ajaran-ajaran Taurat, ajaran-ajaran kitab Taurat untuk ditulis. Maka Uzair pun dia menulis narasi-narasi, ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat. Setelah ditulis, mereka pun belum ada yang percaya. Karena memang mereka selama ini tidak ada bimbingan agama Taurat, kitab Taurat. Jadi nggak bisa membandingkan. Senyampang dengan itu, bangsa Amalika membebaskan tawanan-tawanannya. Di antara tawanan itu ada orang yang paham atau yang kita kenal dengan mungkin kita sebut sebagai kiai atau ulama. Mendengar bahwasanya ada seorang yang sudah menuliskan ajaran-ajaran Taurat, maka dia ingat bahwasanya dia telah menyimpan kitab Taurat asli di satu pegunungan. Dia ambil. Setelah diambil kemudian dia bandingkan, dia sandingkan dengan tulisan-tulisannya Uzair. Ternyata dibandingkan 1 lembar, 2 lembar, dan 3, dan seterusnya. Ternyata apa kesimpulannya? Tulisannya Uzair itu sama persis dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat yang tadi diambil tadi. Betapa bahagianya, betapa gembiranya bangsa Bani Israel bahwasanya hari ini ada sosok yang menguasai kitab Taurat. Inilah calon pemimpin kami. Inilah calon orang yang membimbing kami, yang mengajari dan mengamalkan kitab Taurat, yang akan memimpin bangsa Bani Israel ini. Uzair tanpa belajar, Uzair tanpa harus melalui tingkatan-tingkatan sekolah, tapi dia tanpa itu semua, dia menguasai ilmu Taurat, kitab Taurat. Mungkin ini yang disebut dengan ilmu laduni. Tanpa belajar, dia bisa menguasai ilmu. Nah, sampai-sampai di antara para orang-orang Bani Israel ini, betapa senangnya, betapa bahagianya, bahkan ada yang berlebih-lebihan.
Mereka ada yang beranggapan bahwa Uzair ini adalah anak Allah. Uzair ini adalah putra Allah. Inilah yang disebutkan di dalam surat At-Taubah di dalam Al-Quran ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qala alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Dan berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair itu adalah putra Allah, anak Allah. Wa qalatin nasara, dan berkatalah orang-orang Nasrani, Al-Masihu ibnullah, Al-Masih putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikianlah ucapan-ucapan dari mulut-mulut mereka. Ini adalah bentuk berlebih-lebihannya kepada sosok yang bernama Uzair. Kita tahu bahwasanya Uzair itu tadi, dia itu mandi sebagaimana kita mandi. Uzair itu nangis sebagaimana ibu tadi juga menangis, sebagaimana kita juga menangis. Uzair itu juga makan sebagaimana kita pun makan. Uzair itu hamba Allah. Uzair itu makhluk. Uzair itu manusia sebagaimana kita semua. Tapi mereka menganggap bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah. Maka bentuk penyimpangan inilah yang menjadikan Uzair, menjadikan bangsa Yahudi ini tersesat. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang suci, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mari, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Insya Allah ini adalah akidah kita, menjadikan sosok seorang Muhammad adalah seorang manusia biasa yang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Sebatas itu. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, bukan putra Allah, tapi nabi dan utusan Allah. Mari keyakinan ini kita jadikan keyakinan kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menjadikan orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang menguasai ilmu dan kitabnya bukanlah sebagai anak Allah. Semoga Ramadan yang berkah ini menjadikan kita semakin paham dan semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang patut kita tauhidkan, kita bersihkan dari segala sesuatu, termasuk adalah Allah berputra, Allah memiliki anak dan keturunan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.